منه ولا نام يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرفي النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافع لكل سار حاصل لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riyadhus Shalihin halaman 111 hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sami'u an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin wa naza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin wa yaj'aluha fi yadihi wa qila lirrajuli ba'dama zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka antafi' bihi qala la wallahu la akhuzuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muslim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabih bima huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa kitabim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi' bih qala la wallahi la akhuzuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim radhiyallahu. Hadis selanjutnya yakni hadis yang masih berkaitan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadisnya yang hadis yang ke-8 diriwayatkan ini hadis dari Imam Muslim dan didapatkan hadis ini dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhuma artinya semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullahnya dan juga Abbasnya, karena dua-duanya sahabat. Jadi bukan hanya sekedar sahabat. Abdullah sama Nabi Muhammad ini sepupuan ya. Karena Abbas kakak kandung dari ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kakeknya sama ya. Abbas ini adalah pamannya Nabi. Nah, Abdullah bin Abbas, jadi dia itu sahabat juga, keponakan juga. Walaupun dari sisi umur jauh sama Nabi, ya, sama Nabi jauh. Jadi ketika Nabi meninggal dunia di usia berapa? 63 tahun. Abdullah bin Abbas ini umurnya kurang lebih baru 16-17 tahun. Jadi masih anak-anak. Makanya Abdullah bin Abbas pernah dibawa dia sama ayahnya, Abbas ini pamannya, dibawa tempat Nabi. Kemudian waktu kecil itu minta didoain ya, didoain sama Nabi. Dia minta didoain supaya anak saya jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, jadi anak yang bisa memahami Al-Quran dengan baik. Itu dia minta. Jadi begitulah thariqahnya para orang-orang terdahulu itu, suka membawa anak-anaknya kepada orang-orang yang baik. Minta dia apa ya? Doain. Dulu tahu sekarang ya jarang gitu, Masya Allah. Padahal disuruh mana nih, perbanyaklah oleh kamu minta doa kepada siapa saja, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Banyakin bawa yang disentuh tangannya sama tangan orang-orang baik, orang-orang yang saleh, Masya Allah ya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu juga yang dilakukan oleh para tabi'in. Mereka selalu bawa anak keturunan minta supaya jadi orang-orang yang baik. Tafa'ul gitu. Ya, minta. Abdullah bin Abbas didoain, bahkan satu riwayat diludahin. Mulutnya itu diludahin sama supaya dia bisa paham Al-Quran. Makanya Abdullah bin Abbas itu dikenal orang yang pandai Al-Quran. Suaranya bagus, pemahaman Al-Quran yang bagus. Tapi masih kalah bagus sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sering dipanggil oleh Nabi untuk bisa
membacakan Quran. Dia pengen dengar Nabi. Makanya disunahkan kita, kalau dalam kitab Nasaihul Diniyah, disunahkan kita untuk manistama'a min ayati kitabillah. Kita disuruh memperbanyak untuk mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, siapa nih yang disuruh? Siapa aja? Bukan hanya orang yang nggak bisa baca Quran, bukan orang yang nggak hafal Quran, bukan orang yang nggak baca Quran, tapi siapa saja dianjurkan untuk dia suka mendengarkan daripada Al-Quran. Dengar Quran. Kemudian dengan dengarnya dengan khidmat, ya, dengan khidmat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah sering panggil daripada sahabat-sahabatnya itu yang pandai Quran, dipanggil sama Nabi untuk baca Quran. Abdullah ibn Mas'ud dipanggil, Iqra Al-Quran, bacain Quran buat saya. Nah, kata Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana saya mau bacain Quran untuk engkau ya Rasulullah, sementara Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah adalah kepada engkau langsung. Kalau bicara bisa antara Nabi sama Abdullah ibn Mas'ud, bisa aja, bisa aja. Kalau bicara hafal, hafalan siapa? Hafalan Nabi. Tapi kenapa Nabi minta seperti itu? Paham tak Ustaz? Nah, disunahkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Quran. Setiap orang yang membaca satu ayat daripada ayat, kita dengar daripada orang yang membaca satu ayat Al-Quran, maka Allah akan memberikan wahidatan kamilatan wa mudha'afatan. Allah akan berikan pahala yang sempurna, satu kebaikan, bahkan mudha'afatan, Allah akan lipat gandakan. Ngapain? Dengerin, bukan baca, dengerin. Ya. Jadi barang siapa yang mendengarkan satu ayat saja daripada Al-Quran, maka Allah akan berikan satu kebaikan yang sempurna dan bahkan Allah lipat gandakan bagi orang yang dengerin. Tapi wa man qara'na min ayatil Quran, barang siapa yang membaca daripada ayat Al-Quran, kalau tadi dengerin, barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, kana lahu nuran yaumal qiyamah, maka Allah akan jadikan daripada ayat itu cahaya yang menerangi dia nanti hari kiamat. Buat yang apa? Yang baca. Allah akan jadikan itu cahaya nanti di yaumul qiyamah, di saat dimana gelapnya luar biasa. Makanya Nabi Musa alaihissalam, beliau itu sampai pernah sujud di hadapan Allah dan dia berdoa kepada Allah agar dia dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa minta sama Allah pengen dijadikan. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah dalam satu riwayat berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammad, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umatnya Muhammad nuraini, dua cahaya. Sesungguhnya aku akan berikan dua cahaya kepada umatnya Muhammad. Kaila yadurruhum zulmatani, dua cahaya ini aku tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Dua cahaya ini aku hanya berikan buat umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kaila yadurruhum zulmatani, agar umat Nabi Muhammad dengan sebab dua cahaya ini dia tidak akan mengalami daripada dua kegelapan.
Nanti ada dua kegelapan yang tidak bisa disinari dengan cahaya-cahaya yang lain kecuali dengan cahaya itu. Faqala Musa, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ma nurani ya Rabbi wa ma zulmatani ya Rabbi. Apa dua cahaya itu ya Allah yang hanya Engkau berikan buat umat Muhammad, yang tidak Engkau berikan dua cahaya itu kepada umat-umat yang lain? Wa ma zulmatani, dan dua kegelapan apa yang bisa diterangi dengan cahaya daripada cahaya itu ya Allah? Ditanya Nabi Musa. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab pertanyaan Musa. Apa katanya? Dua cahaya itu adalah nurul Quran wa nur Ramadan. Cahayanya Al-Quran dan cahayanya. Jadi tidak diberikan itu kecuali kepada umat Nabi Muhammad. Nurul Quran, cahaya Al-Quran, wa nur Ramadan, dan cahaya Ramadan. Untuk apa? Supaya dua kegelapan apa yang bisa diterangi itu, kata Nabi, kata Allah kepada Nabi Musa, zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Cahaya itu akan bisa menerangi gelapnya alam kubur dan juga gelapnya hari kiamat nanti. Masya Allah. Alam kubur gelap kan? Gelap kan? Emang udah ngerasain? Masya Allah, malam kubur gelap. Dan gimana gak gelap? Ya, orang dimasukin ke dalam ada lubang landak, ditutupin pakai apa? Pakai papan. Kemudian diuruk sama tanah-tanahnya. Masya Allah, gelapnya kayak apa? Tapi nanti kita nggak ngalamin kegelapan, ada cahaya. Insya Allah. Kapan? Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada dia dari ayat yang dia bacanya itu nuran yaumil qiyamah, akan menjadi cahaya buat dia. Terang kita insya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, Abdullah bin Abbas termasuk salah satu di antara orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad agar dia bisa pandai Al-Quranul Karim. Ya, Quran. Ini Abdullah bin Abbas. Nah, hadis ini termasuk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat dia. Rasulullah melihat khataman ini khatim itu maksudnya cincin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat cincin min zahabin yang dibuat dari emas. Cincin yang dibuat dari emas, dilihat mana Nabi, ada di mana tuh cincinnya? Fi yadi rajulin, di tangan salah seorang sahabatnya. Ada seseorang yang disebutin namanya fi yadi rajulin, di tangan seseorang. Berarti orang ini ya, di tangannya ada apa? Ada apa? Ada cincin yang dibuat dari emas. Apa yang dilakukan sama Nabi? Fanaza'ahu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dia, kemudian dilepaskan itu cincinnya, suruh lepas cincin mana? Terus fatarahahu, dibuang mana nih? Dibuang mana? Ya. Lumayan tuh. Min zahabin, dari emas. Sebenarnya yang pakai ini siapa? Rajulin, anak laki-laki. Paham ya? Yang pakai emas di tangannya, yang ada di tangannya, Nabi lihat, telah melihat dia. Siapa Nabi? Khataman, cincin di mana? Min zahabin, dari emas. Nabi melihat ada cincin dari emas. Fi yadi rajulin, ada di tangannya seseorang laki-laki, anak laki-laki pakai cincin emas, ya, pakai cincin emas. Fanazahu,
Maka Nabi panggil dia, kemudian Nabi lepas itu cincinnya, fatarohahu, dan Nabi lempar. Dibuang mana? Ada yang pakai cincin emas di sini? Ya, maksudnya kita ambil, kita pasti kita buang gitu maksudnya. Waqala, habis dibuang Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Ya'madu ahadukum ila jamratin min narin. Masya Allah. Ya'madu ahadukum, salah seorang di antara kamu sekalian, katanya, sengaja telah mengambil dia. Ya'madu ahadukum, telah mengambil salah seorang di antara kamu. Apa yang diambilnya? Ila jamratin min nar. Ada di antara kalian salah seorang yang telah mengambil jamrah, bara api minar, daripada api neraka. Ya, fayaj'aluha fi yadihi, kemudian bara api dari api neraka itu dia letakkan, dia taruh di dalam di tangannya. Kata Nabi, saudara-saudara, ketahuilah oleh kalian, ada di antara kalian, maksudnya laki-laki yang tadi, dia telah mengambil daripada bara api daripada api neraka, kemudian bara api dari api neraka itu dia letakkan di mana? Di tangannya. Berarti gambaran itu yang namanya cincin yang dipakai dari emas buat laki-laki, diibaratkan dia telah menaruh bara api di mana? Di tangan. Buat laki-laki ini, makanya diharamkan laki-laki memakai apa? Emas. Tak boleh laki-laki memakai emas. Masya Allah. Fiyadihi, yang ada di tangan, dibuang Nabi, dilepas. Kenapa? Nabi pengen nyelamatin yang namanya dia supaya jangan masuk ke dalam apa? Api neraka. Dia udah siapin tuh, dia udah ngambil baranya, ditaruh sama dia. Jadi selama dia pakai itu berarti bara api neraka ada di mana? Ya Allah ya Rabbana. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dinasihati sama Nabi dan lain sebagainya. Kemudian faqila lirrajuli, maka ditanyalah bagi seseorang tadi itu yang cincinnya diambil sama Nabi. Kemudian ditanya sama seseorang, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah telah membuang daripada itu cincinnya itu, dilepas kemudian diinikan. Ditanya sama seseorang, temannya nanya, apa kata temannya itu? Khuz khatamaka intafi bihi, ya, ambil tuh khuz khatamaka, ambil tuh cincin. Dan Nabi udah ada, udah pergi nih Nabinya, ambil tuh cincin. Kemudian intafi bihi, manfaatin dah, buat kamu lagi pakai aja lagi. Qala, kemudian sahabat itu bilang, la, enggak, wallahi la, demi Allah enggak. Akhuzuhu abadan, aku tidak akan ambil itu cincin selamanya. Wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh telah Rasulullah buang itu cincin. Dan ambil lagi mati. Kalau kita pasar. Itu tahu toko Samudra kan? Jadi haram buat laki-laki. Satu hari Nabi sedang kumpul sama Nabi Muhammad, sama sahabat, pegang satu tangan emas, satu sutra. Ada emas, ada sutra. Diangkat sama sahabat Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Inna hadza, sesungguhnya dua ini, emas sama haramun ala dzukuri ummati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang nih, satu di tangan, pegang di hadapan Nabi, dipegang. Tangan kanannya megang emas, tangan kanannya megang sutra.
Inna hadzaini, sesungguhnya dua ini nih yang aku pegang, emas, sutra, haramun ala dzukurin ummati. Aku haramkan ini, dua ini, emas dan apa tadi? Sutra itu daripada laki-laki, daripada umatku, kata Nabi Muhammad. Jadi buat laki-laki haram. Kalau buat perempuan masih boleh. Ya, kalau buat perempuan boleh. Kenapa kok Rasulullah sampai segitunya? Gak mungkin ada sesuatu yang diharamkan kecuali ada kebaikan di dalamnya. Yang pertama, karena memang itu sudah diharamkan oleh Nabi. Dari segala macam sisi itu banyak kekurangannya, Mas, buat laki-laki ya. Dari sisi medis saja, dari sisi kesehatan, buat laki-laki yang suka memakai emas, apalagi pakainya berkelanjutan, paham ya? Pakai cincin, pakai gelangnya, jongnya dari emas, kemudian dipakai secara berkelanjutan seperti itu. Dalam dunia medis itu ada yang disebut Alzheimer. Alzheimer itu adalah merupakan semacam satu penyakit akibat daripada atom-atom yang ada di dalam emas. Ini berdasarkan sebuah penelitian. Justru yang meneliti ini orang-orang yang di luar Islam. Kenapa kok Islam itu melarang laki-laki memakai emas? Diteliti oleh mereka, oleh orang yang di luar Islam. Ada apa di balik itu? Kenapa sama perempuan boleh, sama laki nggak boleh? Ternyata di dalam dunia kesehatan itu amat sangat berbahaya buat laki-laki. Dalam masa yang panjang, kalau dia berkepanjangan, dia memakainya itu akan mempengaruhi daripada tubuhnya dia, dari kekebalan tubuhnya, dan akan gampang menjadi hilang ingatan kalau dia pakai itu. Karena atom yang ada di dalam emas itu unsurnya cukup bahaya. Gitu. Kok perempuan boleh? Karena perempuan punya penangkalnya. Dia punya penangkalnya, makanya salah satu di antara kelebihan kenapa perempuan dikasih haid untuk membersihkan itu, membuang kotoran-kotoran. Ya, makanya perempuan boleh. Kecuali ente semua haid. Itu kelebihannya. Kenapa? Jadi haid itu, makanya haid itu bukan darah penyakit. Darah penyakit namanya istihadah. Dia bukan darah penyakit, keluar dengan begitu aja. Dan dia keluarnya secara kontinu dalam satu bulan sekali itu. Walaupun keluarnya nanti bervariasi, ada yang 1 hari 1 malam, karena haid itu paling cepat itu adalah 1 hari 1 malam. Haid. Ghalibnya pada umumnya 6 hari 7 hari. Tapi masa yang paling lama haid itu 15 hari. Kalau sudah 16, 17 udah bukan darah haid lagi. Itu yang disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Boleh diperiksa itu. Kalau bini kita itu haidnya. Nah, nanti penjabaran fikih berbeda. Sebab yang namanya haid itu bisa dia 1 hari selesai, ya. Kemudian bisa 6 hari pada umumnya, bisa juga 15 hari. 15 hari terus, dan dia bisa berturut-turut, bisa juga terjeda. Ada yang berturut-turut, 1 hari selesai udah keluar lagi, wajib mandi udah bayar sebagaimana biasa.
Ada yang 6 hari, 7 hari. Tapi ada yang 15 hari. 15 hari keluar. Nah, proses pengeluaran haidnya ini bisa kadang-kadang nggak berurutan 15 harinya. Paham ya? Nggak berurutan ya. 3 hari keluar, di hari keempat bersih. Gitu. Saya sih belum pernah haid. Itu dijelasin di dalam kitab Fathul Qarib, dijelasin, dikasih patu saja dijelasin, Fathul Mu'in. Al-Fiqh itu Masya Allah nggak ada yang mempelajari agama sedetail itu. Jangan lagi pelajari tentang masa haid. Maaf, kerutan, tahu kerutan? Kerutan di dubur kita, di debol kita. Kerutannya ada berapa kerutan di situ? Tapi itu dihitung sama ulama. Itu dihitung sama ulama. Ada berapa tuh itu? Ntar mungkin tuh pokok. Ibnu Katsir bilang 126 kerutan. Kalau bercetar itu aja. Islam luar biasa, agama yang sangat. Makanya orang yang masuk Islam secara sempurna, insya Allah dia akan menjadi manusia yang paripurna. Allah yang bilang, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Kalau kamu masuk dalam Islam secara sempurna, kamu akan menjadi manusia yang luar biasa. Masya Allah. Sampai gituan dipikirin. Nah, dari sisi medis, perempuan punya penangkal racun atom emas tadi dikeluarkan dengan darah haid yang ada sama dia. Laki nggak ada. Terakhir kabar di media sosial itu, orang India yang semuanya pakai apa? Emas. Mati dalam keadaan orang itu udah pelana-pelana ingatannya. Padahal semuanya cuci sampai segala. Nah, itu dari sisi medis. Belum lagi dari sisi fisikis. Yang namanya emas ini, dia tambang mulia, barang mulia. Ya, harganya mahal. Enggak semua orang bisa beli emas. Enggak semua orang beli emas. Yang bisa punya beli emas itu hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Bisa menumbuhkan hidup kemewahan, menunjukkan kemewahan diri, dan menunjukkan berlebih-lebihan seperti itu haram hukumnya dalam agama. Perempuan bukan nggak boleh, boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan di dalam memakainya. Ini 25 gram, ini 25 gram, ini 25 gram. Sampai giginya ada emas. Saya pernah beli buah-buahan, katanya berapa Haji? Berapa Haji? Saya bilang apa sih begini? Tapi giginya emas, pengen tunjukin kalau giginya emas. Jadi menunjukkan kesombongan, menunjukkan itu dilarang dari sisi yang seperti itu. Nah, kalau ada sombong dalam beda Pak, orang kalau ada emas, ya sombong nggak kira-kira? Masih sombong ini, nggak bohong, apalagi ditunjukin. Nah, makanya dalam agama itu perempuan katanya nanti di dalam ini nggak, kalau laki-laki kan yang masuk surga dia akan bertemu dengan apa? Bidadari. Dengan bidadari, Masya Allah. Buat perempuan gimana? Ada yang bilang bidadara. Iya, bidadara, dong, bidara kali. Gak ada, perempuan gak ada gitu-gituannya. Perempuan akan diperindah dengan perhiasan, karena itu sudah kodrat.
ganti dia akan diberikan keindahan-keindahan, perhiasan-perhiasan yang tidak pernah ada di dunia. Allah akan berikan itu. Kalau laki emang maunya perempuan, makanya dikasihnya bidadari. Sampai-sampai nanti di alam kubur pun kita juga akan seperti itu. Ketika kita masuk ke dalam kubur, kemudian setelah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kata malaikat Munkar dan Nakir, naumatul arus, jawabanmu benar, jawabanmu betul, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Disuruh tidur seperti tidurnya apa? Pengantin. Kalau pengantin tidurnya apa? Enak. Halo? Saking enaknya gak terasa. Pagi-pagi cepet banget ya malam tuh. Betul ya? Kenapa? Saking apanya? Saking nikmatnya. Matal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Dan nanti dia di dalam kuburnya, tiba-tiba nanti didatangnya ada orang yang begitu cantik yang menemani dia. Kaget kita melihatnya. Kita bertanya, "Man anta?" "Lam ara ajmal minka fid dunya." Ente siapa? Aneh belum pernah lihat ada orang secakep ini di dunia. "Lam ara ajmal minka fid dunya." Aku belum pernah lihat ada orang secantik ini. Siapa engkau sebetulnya? Apa kata dia? Senyum. "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal-amalmu yang saleh. Allah rubah ngaji kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amal-amal baik kita. Nanti Allah jadikan teman kita di alam kubur dengan teman yang indah seperti itu. Jadi nggak kesepian, sendirian dalam kubur gitu. Kemudian di tempat gelap sendirian yang nemenin perempuan cakep, kira-kira gimana? Halo? Ini kalau belum gas saya jelasin. Di tempat gelap sendirian ada yang nemenin perempuan cakep. Kira-kira? Udah aja. Andai kata tuh malam gelap terus, betah gak? Betah gak? Emang lagi harapin biar gelap mulu. Kenapa? Siapa yang nemenin itu? Amal-amal kita. Amal kita nanti. Nah, oleh karena itu, apa yang dilarang oleh Nabi jangan kau kerjakan. Satu di antaranya adalah jangan memakai apa? Emas, perak. Tapi kalau beli istri boleh nggak? Halo? Halo? Nah, beliin kan? Al-Hadisus Tasik. Ini maksudnya tadi Nabi melarang, Nabi mencegah. Sebab orang itu sedang melakukan perbuatan kemungkaran. Ya, apa kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu? Memakai emas. Ini kan babnya masih bab tentang apa nih? Amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sampai itu, Nabi harus dibilangin karena Nabi lihat ro'a khataman min zahabin, telah melihat Rasulullah satu cincin ya dari emas yang dipakai oleh seseorang di tangannya. Jadi Nabi lihat kemungkaran, paham ya? Makanya Nabi ambil, kemudian Nabi pindah buang itu. At-tasi'u, kemudian yang ke-9, hadis yang ke-9, an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna Aiz bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ayyu bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sarra ri'a'il khutama fa iyyaka an takuna minhum faqala
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-9 masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Abi Sa'id Al-Hasan Al-Bisri, ya, anna A'idha ibni Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang, bukan sahabat tapi dia tabi'in, A'idh bin Amr, ya. Yang cerita ini Abi Sa'id Al-Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri juga bukan merupakan sahabat, tapi dia adalah tabi'in terkemuka, ya, di zamannya. Kemudian ini anna A'idha ibni Amr, bahwa sesungguhnya A'idh bin Amr ini datang, dia dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, telah datang dia kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ziyad, sahabat. Jadi tabi'in datang ke rumah siapa? Sahabat. Kalau tabi'in itu enggak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat, itu namanya apa? Tabi'in. Nah, datanglah ini dia ke rumah Ubaidillah bin Ziyad, sahabat Nabi. Faqala, kemudian setelah duduk kumpul bersentet dan makan dan sebagainya, berkatalah itu yang namanya Ubaidillah bin Ziyad, ayyu bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, katanya, inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia berkata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Inna sarra ri'ai al-khutbah, sesungguhnya sarra, sejahat-jahatnya, sesungguhnya sejahat-jahatnya al-ri'ai, pemimpin itu, katanya al-khutamat, yaitu pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, ya. Jadi sejahat-jahatnya pemimpin adalah pemimpin yang zalim, yang kejam. Fa iyyaka an takuna minhum, maka oleh karena itu janganlah kamu ini termasuk daripada mereka itu. Kalau kamu jadi pemimpin kelak, janganlah kamu menjadi pemimpin-pemimpin yang jahat, yaitu pemimpin yang apa? Zalim, pemimpin yang zalim, yang kejam. Jangan. Tak boleh, katanya. Aku pernah mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejahat-jahatnya pemimpin yang bagaimana? Yaitu pemimpin yang kejam, pemimpin yang zalim. Itu sejahat-jahatnya pemimpin. Fa iyyaka, maka oleh karena itu jauhilah oleh kamu, hindarilah oleh kamu, antakuna minhum, agar kamu jangan menjadi seperti mereka. Paham maksudnya? Yang jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Faqala, kemudian berkata lagi Abdullah bin Ubaid itu bin Ziyad, wa hal kanat lahum nukhalatun, sesungguhnya sahabat-sahabat, katanya bukan. Faqala lahu, maka berkatalah itu, ya, Ubaidillah bin Ziyad, apa katanya? Ijlis, duduklah kamu sini. Fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anta, kamu ini, min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan sahabat-sahabat yang terbuang, ya. Kamu ini adalah sahabat yang terbuang, begitu kata Abdullah, kata Ubaidillah bin Ziyad, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian wa hal kanat lahum nukhalatun, ya, sesungguhnya sahabat, apakah ada sahabat yang terbuang itu? Hal kanat lahum nukhalat, apakah ada tuh sahabat yang terbuang? Atau apa sih yang dimaksud sahabat yang apa? Yang terbuang itu sahabat apa? Gitu. Innama kanatin nukhalatu ba'dahu wa fi ghairihi. Innama kanatin nukhala, sesungguhnya yang dimaksud sahabat yang terbuang itu adalah siapa? Ba'dahu wa fi ghairihi.
fadli ghairihi, yaitu adalah orang-orang yang hidup sesudah para sahabat dan orang-orang yang tidak termasuk kelompok sahabat. Dia ba'dahum, sesudah para sahabat. Generasinya bukan generasi sahabat, dia generasi ba'dahum, yakni ba'du sahabat, sesudah para sahabat. Kita pernah jelaskan bahwa yang disebut dengan sahabat itu minimal syaratnya 3. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama, orang itu bisa dikatakan sahabat. Yang pertama, dia hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi. Yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi walaupun dia tidak melihat Nabi, tapi dia berjumpa bersama Nabi. Karena ada sahabat yang matanya apa? Buta, nggak melihat Nabi tapi berjumpa dengan Nabi. Yang ketiga syaratnya, kalau orang mau jadi sahabat, bukan hanya hidup di zaman Nabi, bukan hanya berjumpa dengan Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi. Kalau 3 syarat ini ada, berarti orang itu sahabat. Kalau kurang gak jadi, 1 aja kurang gak jadi. Hidupnya di zaman Nabi, ketemu sama Nabi, tapi gak beriman, gak jadi sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu sama Nabi, hidupnya di zaman Nabi, tapi dia gak bilang sahabat. Yang kedua, ada orang yang beriman sama Nabi, tapi dia hidup di zaman Nabi, tapi dia gak berjumpa sama Nabi. Dia juga gak disebut sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidupnya di zaman Nabi, dia beriman sama Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa sama Nabi karena memang tinggalnya jauh. Nabi di Madinah, Uwais Al-Qarni ada di Yaman, jauh, jadinya nggak pernah ketemu. Berusaha mau ketemu sampai ke Madinah, nabinya nggak ada. Nabinya nggak ada, lagi berperang. Akhirnya ditunggu sampai 2-3 hari, akhirnya pulang dia. Kenapa? Karena dia khawatir sama ibunya. Tapi dia beriman sama Nabi Muhammad, belum pernah jumpa sama Nabi. Tapi walaupun dia tidak pernah berjumpa sama Nabi, tapi ternyata ada hubungan batiniah antara Uwais Al-Qarni dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cari anak muda yang namanya Uwais Al-Qarni. Nabi kenal namanya, Nabi tahu tinggalnya, cari dia. Ada anak muda dari Yaman, dari satu kampung namanya Al-Qarni, ya, namanya Uwais. Temui dia. Kalau kamu ketemu sama dia, jangan sia-siakan, mintalah doa kepada dia. Nabi suruh minta apa? Minta doa. Nanti ada ceritanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Nah, Umar disuruh nemuin dia. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah engkau pernah jumpa sama dia? Engkau pernah ketemu? Belum. Lalu bagaimana saya bisa ini ciri-cirinya? Kamu lihat aja, kalau ketemu sama dia, kamu peluk. Kamu lihat di belakangnya, di pundaknya itu ada satu bekas luka penyakitnya dia, satu bundaran kecil putih, ya, sebesar uang logam, kata Nabi Muhammad. Bayangin, sampai tanda seperti itu Nabi apa? Nabi tahu. Padahal udah pernah ketemu belum? Udah pernah lihat belum? Belum. Nabi tahu namanya, Nabi kenal tempat tinggalnya, kampungnya, bahkan Nabi tahu tandanya. Kenapa? Ada hubungan batiniah antara Nabi Muhammad dengan Nabi. Kok bisa nyambung? Bisa. Apa yang menyambungkannya itu? Salawat kepada Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni tidak pernah tinggal bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang menyambungkan. Semakin banyak dia bersalawat, maka hubungan batiniahnya akan semakin dekat kepada Nabi Muhammad. Uwais kok belum pernah ketemu Nabi. Ketika Umar bin Khattab, Ali berdua dia datang ketemu kepada Nabi Muhammad, kepada Uwais Al-Qarni. Ketika dia ketemu, ditanya sama Uwais Al-Qarni, min aina? Kalian ini berdua dari mana? Ana min Madinah. Umar bilang, saya dari Madinah.
Ali bilang saya dari Madinah. Kemudian kata Uwais Al-Qarni, kalau engkau dari Madinah, hal ta'rifani bin Muhammad, apakah engkau kenal sama Nabi Muhammad? Umar ditanya, kenal sama Nabi Muhammad? Kira-kira jawabannya apa? Ali bin Abi Thalib ditanya, kenal gak sama Nabi Muhammad? Kata Umar, ya kenal lah. Saya orang udah dekat sama dia. Wah, dicintai ini. Nanti kenal gak? Ali bilang, apalagi gua. Saya sepupuan sama dia. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kamu kenal hanya fisik, tapi kau tidak kenal batin. Masya Allah, sampai segitu tuh coba. Rasulullah belum pernah ketemu aku, tapi dia kenal aku. Paham maksudnya? Kau bisa nyambung, ada penyambungnya, yaitu apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa sampai saat ini kita masih mencintai Nabi Muhammad? Kenapa sampai saat ini kita begitu mengimani Nabi Muhammad? Padahal nggak pernah jumpa kita, nggak pernah lihat kita, nggak pernah ketemu kita, karena ada yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak sholawat yang dibaca, demi Allah, semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin getaran cintanya sama Nabi semakin hebat. Marah kita kalau Nabi dihina, marah kita kalau dicaci maki, marah kita. Kenapa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan sholawat. Tapi semakin sedikit sholawat yang kita baca, bahkan kalau kita nggak pernah membaca sholawat, maka tidak akan ada hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Benar kita umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak terpancar hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Wajar kalau ada orang Nabi Muhammad dihina, biasa-biasa aja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kagak marah dia hinain, malah dia kata-kata, malah dia bantu orang yang menghina Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kepada Nabi Muhammad. Wajar kalau dia seperti itu, karena dia tidak ada hubungan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita pengen mencoba hubungan Nabi Muhammad adalah dengan apa? Sholawat. Makanya dijanjikan sama Nabi Muhammad, aqrabun nasi bi yaumil qiyamah, manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Siapa? Bukan orang yang hafal Quran 30 juz, bukan. Bukan orang yang hafal 7.000 hadis, bukan. Bukan orang yang selalu pergi haji, pergi umrah, bukan. Masya Allah. Kalau orang untuk bisa berjumpa sama Nabi, dekat sama Nabi, harus dengan hafal Quran, berat gak? Kalau pengen dekat sama Nabi, harus syaratnya harus wukuf di padang Arafah berulang-ulang, berat. Kata Nabi, yang dekat dengan aku adalah aksuruhum alaihi salat. Orang yang paling banyak bersalawatnya kepada aku, itulah orang yang paling dekat dengan aku. Insya Allah. Nah, kuncinya banyakin apa? Salawat. Nah, kata sahabat tadi bilang, fa'inna ma'atta min nukhalati ashabi Muhammad. Kalian ini, maksudnya si Abi Sa'id Al-Hasan Ais bin Amr, ente ini adalah sahabat-sahabat yang terbuang. Kok sahabat-sahabat yang terbuang? Wa hal kana lahum nukhalah? Apakah memang ada sahabat-sahabat yang terbuang? Iya. Apa? Innama kanatin nukhalatu ba'dahu wa fi ghairihim. Yang dimaksud sahabat yang terbuang adalah orang-orang yang hidupnya sesudah para sahabat. Dia tidak pernah melihat Nabi, tapi dia lihat sahabat. Kamu nih ketemu saya, kamu gak ketemu sama Nabi, tapi saya ketemu sama Nabi. Paham gak maksudnya? Jadi generasi sahabat yang terbuang maksudnya adalah sebutan tabi'in. Sebutan tabi'in. Kata tabi'in ketemu Nabi kan? Ketemu Nabi kan dia? Kenapa? Kenapa dia gak ketemu Nabi? Karena dia tidak hidup di zaman Nabi. Tapi dia ketemu sahabatnya. Ketemu
ketemu dia sahabat. Karena dia ketemu dengan sahabat, tapi dia tidak ketemu dengan Nabi. Itulah generasi sahabat yang terbuang. Artinya tabi'in. Paham ya? Nah itu yang disebut dengan tabi'in. Ada lagi nanti nggak ketemu sahabat, tapi ketemunya tabi'in, berarti tabi'in. Begitu seterusnya sampailah kita kepada para ulama-ulama kita. Sampai kepada kita, para ulama-ulama kita. Terus bagaimana supaya kita bisa begitu? Rasulullah pernah menjanjikan, maaf, kata Rasulullah, man ro'ani au ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihat aku, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melihat aku, berarti kalau begitu dia lihat langsung Nabi kan? Man ro'ani, barang siapa yang telah melihat aku, berarti orang itu langsung lihat Nabi. Au ro'a man ro'ani, atau ada juga orang yang tidak melihat aku. Au ro'a man ro'ani, tapi dia melihat orang yang pernah melihat aku. Kalau tadi memang orangnya melihat Nabi, itu yang maknanya man ro'ani, barang siapa yang melihat aku. Tapi ada orang man ro'ani au ro'a man ro'ani, atau dia telah melihat orang yang melihat aku. Berarti kalau gitu dia melihat langsung nggak? Dia lihat langsung nggak? Yang dia lihat siapa? Orang yang pernah lihat Nabi. Dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surga. Insya Allah. Kita belum pernah melihat Nabi, Pak. Betul ya? Gak jauh hidup kita. Alhamdulillah kita melihat guru kita. Guru kita pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad. Masuklah kita dalam hadis itu, insya Allah. Makanya cari guru yang silsilah masayikhnya jelas, sanad keilmuannya jelas. Apalagi dia juriyah Rasulullah, anak keturunan, cucu keturunan Nabi Muhammad. Beruntung ente pernah lihat cium tangannya, beruntung kita pernah dipegang palanya, pernah kita dicium keningnya. Waduh, beruntung banget. Kenapa? Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita pernah lihat cucu. Dia pernah lihat ayahnya, ayahnya pernah lihat kakeknya, kakeknya pernah lihat ayahnya, ayahnya pernah lihat kakeknya, sampai kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dakhalal jannah, maka masuklah dia ke dalam surga. Wa fi badi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat yang lain, man ro'ani aw ro'a man ro'ani haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah haramkan jasadnya dia daripada api neraka. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi orang ini katanya dia bukan termasuk sahabat, tapi dia merupakan sahabat yang terbuang. Artinya terbuang itu bukan sahabat yang dia dibuang itu enggak. Artinya terbuang itu kan enggak di dalam satu lingkungan sahabat gitu. Nah, tapi dia pernah melihat sahabat, cuman dia enggak pernah melihat siapa? Nabi. Makanya bukan disebut sahabat, dia disebutnya tabi'in ya. Masya Allah. Al-masiru ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Nanti hadis yang tersebut mudah-mudahan Allah panjangkan. Amin ya rabbal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah, sama-sama